Ya guys, selamat datang di channel orang-orang introvert yang sedang rebahan namun memiliki cita-cita ingin kaya raya. Di sini kita akan membawakan sebuah tema konten yang beda. Iya. Di sini udah ada meja, terus di sini udah ada kepala si Agi. Jadi di sini kita ingin mencoba podcast. Tapi karena ini masih trial, jadi bintang tamunya juga orang dalam sendiri. Oke, jadi Ki, nih, Iya. itu gue tuh masih ada suatu kebingungan gitu Ki. Banyak gitu Ki, beberapa teman kita yang telah mengalami nikah muda gitu kan. Terus banyak juga yang gue lihat di berita-berita kayak selama adanya pandemi segala macem, banyak yang sampai nikah muda. Nah, menurut lu itu nikah muda itu baik atau buruk gitu Ki? Kalau secara pendapat gue ya, Hmm. nikah muda itu ada baiknya, ada buruknya. Bukan buruk ya, sama maksudnya sisi gak baiknya. Hmm. Ya, sisi yang baiknya dulu ya, Hmm. ya jauh dari zina lah, kasarnya, biar nggak usah ada kata pacaran lah ya. Walaupun gue pernah dulu pacaran. Ya, diakui sini oke. Siap. Iya, pokoknya baiknya itu, jadi nggak perlu lama-lama pacaran tapi nggak jadi gitu. Dengan bentaran ketemu langsung nikah, nggak usah pacaran, itu lebih bagus sih, tapi jarang gitu. Oh. Iya. Nah, sisi buruknya itu kesiapan mentalnya, kesiapan lahir batinnya, kesiapan finansialnya juga. Jadi kalau umur masih 21, 22 itu kan masih orang lagi mencari jati dirinya. Orang ini mau lagi fokusin apa dulu, ini dulu apa segala macam itu. Jadi nggak mikirin, gue udah punya apa nih, udah bisa langsung nikah muda nih, gue ntar buat anak gue, istri gue nanti, itu nggak mikirin yang kayak gitu. Tapi itu salah satunya orang yang berani, kata gue. Yang nikah muda tuh Berani, maksudnya berani ambil resiko. Kan resikonya pasti kan, dia kalau misalnya belum punya pekerjaan tetap kan otomatis harus kerja keras biar gimana tiap harinya ada rezeki. Tapi menurut gua nih ya, kalau nikah muda itu kurang setuju. Karena apa? Karena di sisi lain kan misalnya nikah muda itu di umur belasan lah ya, entah 17, 18, 19. Kan di situ kan kalau misalnya kita lihat dari, misalnya anggaplah dengan penghasilan, saya dia belum kerja nih, atau mungkin dia kerja tapi baru kontrak. Nah, dia misalnya baru kontrak selama 6 bulan tapi dia udah berani mutusin untuk nikahin anak orang. Menurut gua kan kayak dia terlalu berani guys, terlalu berani. Karena apa, ntar misalnya kontraknya habis, dia nganggur, dia tinggal di rumah mertuanya, laki-lakinya, ataupun si perempuan juga tinggal di rumah mertua laki-lakinya. Dan ujung-ujungnya kan itu mungkin bakal bisa jadi aib keluarga karena kok ini udah nikah tapi masih numpang di rumah mertuanya gitu. Lu ada benernya juga, itu sisi buruknya. Iya, cuman ya kalau orang yang nikah muda mungkin menurut gua dia percaya akan Tuhan sih. Karena abis nikah itu rezeki ada aja di mana aja. Maksudnya paham nggak maksudnya? Jadi itu nikah itu salah satu ibadah yang paling Allah suka gitu maksudnya. Salah satunya. Nah iya, jadi kalau udah nikah itu ya, kalau dia orangnya kerja keras, nggak mikirin apa itu hari esok buat ngasih makan istri anaknya, insya Allah ada aja jalannya dari Allah tuh. Karena itu dia berani tanggung jawab dan bekerja keras dan tidak melewati para tahap-tahap yang ya pacaran lama-lama tapi nggak jadi itu nggak perlu gitu. Ya sih, kan lagi juga kan gue nih, misalnya kan gue masih kuliah nih kan ya, gue nggak pernah memikirkan sedikit pun untuk langsung nikah selesai kuliah. Karena masih harus ada pekerjaan-pekerjaan yang harus gue lalui dulu kan. Kan lu kan yang kata kan langsung kerja gitu kan setelah lulus SMA kan. Itu kan pasti kan kalau orang yang langsung kerja setelah lulus SMA kan udah dia dapat uang mulu kan setiap bulannya karena pekerjaannya. Makanya mungkin tipe orang yang mungkin dia bingung udah dapat uang terus dia mau ngelakuin apa lagi, nanti ujung-ujungnya dia melakukan pernikahan muda. Padahal kan kita belum tahu kan, misalnya kayak mungkin dia berani ambil risiko kan, nggak tahu kan ntar dia pas udah nikah apapun yang dia lalui bakal ada rezekinya kan. Itu kan kembali lagi ke kepercayaan masing-masing juga kan. Kan mungkin ada juga yang dia emang percaya kalau nikah muda itu ntar bakal banyak rezekinya, tapi kan nggak semua, ataupun kebanyakan malah yang gua tahu ataupun yang pernah gua lihat itu rata-rata yang nikah muda tuh ya
ujung-ujungnya kalau nggak tinggal di rumah mertuanya ya dia hidupnya ya kayak udahlah yang penting nikah dulu aja, urusan ekonominya segala macam nanti aja gitu. Nah, itu gimana untuk menanggulangi orang-orang yang mereka secara mental mungkin udah kuat gitu kan, cuma mereka tuh kayak finansialnya ataupun keuangannya tuh mereka lebih kayak yaudah gue punya orang tua yang kaya, gue punya orang tua yang ekonominya tinggi, jadi gue kalau nikah muda juga gue tinggal numpang di kontrakan ibu gue ya atau kosan ibu segala macam. Bahkan itu kan di sisi lain si laki kan jadi nggak punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri untuk menghidupi anak orang gitu. Makanya kalau gue sendiri kalau nikah muda itu kurang tepat karena masih banyak yang harus diperhitungkan gitu. Menurut gue sih kalau keluarganya oke-oke aja ya nggak masalah. Cuman ya itu malu terhadap diri sendiri karena ya itu kan kalau udah nikah itu berarti kita udah pisah dengan keluarga besar kasarnya gitu, udah punya keluarga kecil sendiri yang harus kita benahi dan bangun bersama untuk tidak merepotkan keluarga besar kan. Nah kalau menurut gue mah nikah muda itu sebaiknya kalau udah punya keyakinan mental kalau lu udah mampu untuk menafkahi keluarga kecil nanti. Soalnya kan kayak banyak nih laki-laki yang sering kita lihat ataupun yang sering kita dengar kan sosial media kayak ya udah kita nikah dulu aja nanti kita mulai hidup dari nol ya. Cuy. Coba deh kayak ini cewek nih kan udah dibagian sama orang tuanya, udah dikorbanin uang sebanyak-banyaknya buat dia bikin ini perempuan bahagia. Nikah sama si bang bisa jadi miskin. Gue tuh ya si cewek jangan jangan langsung ambil keputusan untuk oke, ayo. Dia lihat dulu lah seberapa keras nih cowok bakal kerja kerasnya bakal kayak gimana. Kalau dia cuma di rumah-rumah aja terus tiba-tiba ngajak nikah, ya nanti jual pop ice. Itu salah ceweknya menurut saya gue mah dia. Majuan kalau udah bucin kan dia biasanya nggak mandang apa-apa nanti nikah ayo. Itu jadi kalau menurut gue kalau cewek nikah muda tuh nilai dulu cowoknya seperti apa, pribadinya gimana. Kalau tipenya kerja keras sayang keluarganya it's okay, nggak masalah nikah muda juga. Yang penting lu terima cowok lu apa adanya itu. Dukung dia, kalau lu udah nerima dia apa adanya jadi suami lu ya lu harus dukung dia apapun kekurangannya itu. Gitu. Jadi makanya kayak buat perempuan juga kalau misalnya emang kalau punya niatan buat nikah muda nggak salah. Emang banyak kan di luar negeri juga yang nikah muda. Nah cuman yang harus diperhitungkan itu kesiapan dari si cowoknya juga. Jangan sampai cuman dari kata-kata iya nanti aku bakal nikahin kamu segala macam gini tapi pas kalian lihat ternyata dia tipe orangnya yang misalnya nggak baik, kayak dia nggak tanggung jawab gitu kan, yang misalnya kayak orangnya ya misalnya kalau untuk dibilang jadi tulang punggung keluarga masih belum siap. Karena itu banyak gitu juga yang gagal dalam pernikahan, jadi kayak seolah-olah tuh pernikahan itu dipermainkan gitu. Intinya dalam pernikahan itu kenalin dulu aja sifat dia dalam-dalam, gimana orangnya, gimana cara dia mengatasi suatu masalah, gimana dia cara mengatasi sifat dia ketika dia lagi kesusahan atau lagi merasa gimana lah, lagi jatuh banget itu gimana dia. Kalau dia benar-benar udah tipikal yang ente perempuan mau, it's okay, nggak apa-apa. Minimal tuh pas dia udah berumah tangga kalau bisa jangan sampai minta uang ke orang tuanya lagi, kan memang udah harus pisah kan, dari KTP juga udah pisah, dan sebisa mungkin jangan sampai hal tersebut terjadi gitu. Nah itu bakal, kalau dari diri gue pribadi sih bakal timbul rasa malu karena ya lu kalau udah nikah harus siap dengan segala resikonya kan. Ya oke kalau misalnya emang ada beberapa hal yang emang harus dibantu orang tua secara keuangan, tapi kan kalau setiap hari mah itu sama aja lu cuman numpang status nikah, misalnya tinggal sama orang tua, kan nggak bagus juga kan ya bisa. Dan buat perempuan juga mungkin lebih selektif juga guys, jadi jangan langsung ambil nih orang udah berani komitmen sama gua dengan ngajak gua nikah terus lu langsung terima gitu aja tanpa memikirkan kekurangan maupun kelebihan dari laki-laki tersebut. Kan bisa gitu juga kan, harus pikir matang-matang dulu baru kalau udah siap nah dulu apa-apa. Jadi mungkin podcast pertama kita mengenai pernikahan muda itu sampai sini ya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang nonton dan merasa tersindir ataupun tersinggung, kita mohon maaf aja. Ini kita
tentang ini aja, yang skill apa lingkungan kita aja guys. Menurut pendapat saya aja, mungkin nggak ada menyinggung suatu kelompok atau perorangan, nggak ada. Kita ini cuma mengutarakan pendapat kita aja ya. Nah, jadi guys, buat kalian yang senang dengan konten mencoba podcast, apa yang harus lakuin Ki? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes. Nah, nanti kita kalau misalnya banyak yang nge-like ataupun nonton ataupun yang komen untuk kita bikin kayak gini, kita bakal bikin lagi. Bintang tamunya siapa, kalian bisa request. Kalau misalnya kita kenal, terus kita bisa undang, kita undang. Tapi kalau nggak bisa ya paling ngaji atau teman-teman sekeliling kita yang mungkin mengalami kasus yang sama, bisa aja kan. Bisa. Jadi buat kalian di rumah jangan lupa ikutin terus konten kita, karena kita akan buat konten-konten terbaru. See you the next video. I wanna if you know that if you